Ya Rabun, pembuatan video tugas di Dana Unhas. Yaro! Perkenalkan, nama saya Fajeno Ramadhani dengan NIM 46125061. Halo guys, perkenalkan nama saya Salva Sahira Putri Salva Nabur dengan NIM 46125055. Halo, nama saya Nur Makwatul Muhammadana dengan NIM 46125021. Halo semua, perkenalkan nama saya Ania Nurisa dengan NIM 4612. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Jannah dengan NIM 46125011. Konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Konsep pendidikan Pancasila dapat dipahami dari beberapa perspektif, yaitu perspektif historis, yaitu melihat dari latar belakang lahirnya sejarah Pancasila sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Dua, perspektif sosiologis, yaitu melihat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Tiga, perspektif yuridis, yaitu melihat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang berjuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila merupakan landasan konstitusional yang mengatur sistem pemerintahan dan kewajiban warga negara serta hubungan antara negara dan masyarakat. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila karena pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi menyertai masyarakat Indonesia, bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran mainstream dalam berbagai kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak lupa dengan budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menemukan jati diri dan kepribadian bangsa yang dirumuskan dalam Pancasila. Sumber histori ini mencakup dokumen-dokumen penting seperti proklamasi kemerdekaan dan lain sebagainya. Sejarah bangsa Indonesia menjadi dasar penting lahirnya Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tidak muncul lain melainkan digali dari kebudayaan, tradisi, dan kearifan lokal yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi, secara historis, Pancasila adalah hasil kesepakatan para pendiri bangsa untuk dijadikan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa. Sumber sosiologi, Pancasila lahir dari realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, beragam suku, agama, budaya, bahasa, serta adat istiadat. Masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai gotong royong, musyawarah, toleransi, dan kekeluargaan yang tercermin dalam setiap sila Pancasila. Karena masyarakat Indonesia majemuk membutuhkan suatu dasar yang bisa diterima semua golongan agar tercipta persatuan. Itulah fungsi Pancasila. Jadi sumber sosiologi pendidikan Pancasila adalah kenyataan hidup bangsa Indonesia sendiri yang beragam, yang menuntut adanya nilai pemersatu. Dinamika pendidikan Pancasila merujuk pada perkembangan, tantangan, dan perubahan dalam cara nilai-nilai Pancasila diajarkan dalam dunia pendidikan dari masa ke masa. Pada Orde Lama, Pancasila dikenalkan sebagai dasar negara. Berlanjut ke Orde Baru, Pancasila menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang. Di era reformasi, terjadi penurunan minat terhadap pendidikan Pancasila. Namun, di masa kini, Pancasila dihidupkan kembali sebagai respon terhadap krisis moral dan intoleransi. Tantangan utama pendidikan Pancasila adalah globalisasi, perkembangan teknologi, lemahnya teladan, serta metode pembelajaran yang kurang menarik. Oleh karena itu, inovasi metode, integrasi teknologi, dan keteladanan nyata sangat dibutuhkan agar nilai Pancasila tetap relevan di era modern. Esensi pendidikan Pancasila terletak pada perannya sebagai dasar ideologi, pandangan hidup, dan pedoman moral bangsa Indonesia.
Pancasila tidak hanya menjadi identitas nasional, tetapi juga membentuk karakter generasi muda agar memiliki kepribadian yang berlandaskan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Dengan demikian, pendidikan Pancasila berfungsi sebagai fondasi utama dalam membangun pribadi yang berintegritas, beretika, dan mampu menjaga jati diri bangsa di tengah perubahan zaman. Urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan sangat penting karena tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, serta maraknya paham radikalisme dapat mengancam persatuan bangsa. Pendidikan Pancasila dibutuhkan untuk memperkuat rasa nasionalisme, toleransi, dan semangat demokrasi, sekaligus menjadi filter dalam menerima pengaruh budaya asing. Lebih dari itu, Pancasila menjadi bekal generasi muda agar mampu bersaing secara global tanpa kehilangan nilai kemanusiaan dan keindonesiaan, serta menjadi landasan utama pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan ideologi yang bertujuan membentuk warga negara yang baik dan memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pentingnya pendidikan Pancasila. Pancasila memegang peranan vital karena beberapa alasan berikut. Pertama, memperkuat jati diri dan nasionalisme. Kedua, membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, mempersiapkan pemimpin bangsa. Dan kelima, menghadapi tantangan globalisasi. Berikut beberapa kasus demonstrasi yang terjadi belakangan ini yang membuat fasilitas umum rusak dan bahkan merenggut beberapa nyawa masyarakat. Itulah yang dapat kami paparkan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.